bisa tetap muka melaksanakan kegiatan kita seperti biasa, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini tentunya akan menjadi amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mempelajari materi yang akan kita bahas, kita pelajari. Silakan kedua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya kita lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada Airin untuk memimpin lagu kebangsaan kita. Semuanya silakan berdiri. Baiklah anak-anak sekalian, belum Bapak melanjutkan ke kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak cek dulu kehadirannya untuk kesempatan kali ini. Ahmad Satria dan Airin Nur Aisyah, Brilian Ega Saputra. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 4 tentang bank dan syariah, bank dan koperasi syariah ya. Jadi bank syariah dan koperasi syariah. Sebelum melanjutkan ke sini, Bapak mau review dulu materi yang lalu ya, tentang asuransi syariah. Sudah kalian pahami tentang asuransi syariah kemarin? Sudah ya, asuransi syariah. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kita lanjutkan materi kita, bank dan koperasi syariah. Oke. Bapak tanya, apa yang kalian pahami tentang bank dan koperasi syariah? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Saya, Pak. Ya, silahkan berdiri. Kan dulu namanya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Dia Fatmawati. Ya. Bank syariah yaitu yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Sedangkan koperasi syariah yaitu badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, bagus. Kemudian anak sekalian, dalam sebuah bank, kalau kita istilah bank umum ya, itu tidak biasanya identiknya dengan masalah riba ya, tidak jauh dengan masalah hukum riba. Itu kalau yang umum, tapi kalau bentuknya syariah, karena bentuk syariah, bank syariah berarti dia berdasarkan hukum syariah Islam. Di bank syariah itu harus sesuai dengan hukum syariat Islam, dan di situ tidak ada yang namanya riba. Bapak tanya tentang riba itu sendiri, apa yang kalian pahami tentang riba? Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang riba? Ya, silahkan berdiri. Namanya siapa?
Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah penyelesaian utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal itu terjadi akibat peminjam tidak dapat membayar dengan atau sisa pembelian. Dengan dalil yang disebutkan di atas maupun pendapat para ulama, hukum riba adalah haram. Ya, itu tentang riba ya. Oke, Bapak lanjutkan. Bapak lanjutkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenaan dengan bank dan koperasi syariah. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis implementasi fikih muamalah terkait dengan bank dan koperasi syariah di masyarakat. Yang kedua, menyajikan paparan tentang fikih muamalah bank dan kita lanjutkan ya. Dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, ini dasar hukumnya, ya, dasar hukum terkait dengan bank syariah. Kemudian apa saja sih kegiatan usaha dari perbankan syariah ini? Ya, yang pertama adalah menghimpun dana. Di dalam perbankan itu kan pasti menghimpun dana, menyimpan, ya enggak? Menyimpan. Jadi kalau kamu punya uang, lebih aman simpan di bank, jangan simpan di rumah. Kalau di rumah itu nggak aman, ya. Bentar-bentar diambil itu kan bakalan terkumpul. Tapi kalau di bank, penghimpun dana dengan prinsip wadiah, kemudian penghimpun dana dengan prinsip mudharabah. Yang kedua, penyaluran dana, jual beli, investasi, sewa menyewa. Kemudian ada jasa pelayanan, wakalah, hawalah, ya, hafalah, rahan, ya. Kemudian hikmah dan manfaat bank syariah. Nah, kemudian Bapak lanjutkan tentang definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan dan kegiatannya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Manfaat asuransi syariah. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya yang pertama yaitu mencerminkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk saling tolong menolong. Kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Kemudian memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian
yang diderita oleh hanya satu pihak. Kemudian Asian dikarenakan tidak perlu lagi membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang tidak diprediksikan. Kemudian menabung karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akad selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Dasar hukum koperasi syariah, ya, itu Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong menolong, ta'awun. Tolong menolong itu adalah ta'awun, ya, dan saling menguatkan atau takaful. Kemudian dasar hukum selanjutnya yaitu Pancasila dan undang-undang. Kemudian peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM, ya, nomor 16 garis miring peraturan MIT/UKM garis miring 9 garis miring 2015. Ini, ya, materi terkait dengan bank dan koperasi syariah. Nah, kemudian apa saja sih kegiatan dan usaha koperasi syariah? Sampai di situ ada yang ditanyakan, bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak mau memberikan tugas pada kalian, tugas kelompok, ya, tugas kelompok. Namun sebelum kita tugas, Bapak mau ngasih semangat dulu, ya, biar ototnya tidak tegang, ya. Kalau tegang nanti lama-lama tidak bisa gerak, ya. Kita breaking dulu. Kalau kata saya nanti tepuk 2 kali, berarti tidak. Tapi kalau kata saya nanti tepuk tangan 3 kali, baru siap, ya. Kalau nanti ada yang salah, kita soraki, berarti itu tidak konsen, melatih konsentrasi, ya. 1 kali, tepuk 1 kali. Nah, ya. Oke, ulangi. Tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 1 kali, tepuk 2 kali. Ya, bagus. Ya, itu melatih konsentrasi, berarti konsentrasi pikiran kita. Kalau nggak konsen kayak tadi kan, mungkin pikirannya di mana itu, ya. Oke. Tugas kelompok kalian adalah silakan kalian analisa dan kalian paparkan nanti di depan. HP-nya dibuka. Sudah selesai? Silakan kelompok 1 dulu yang presentasi, ya. Kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil riset kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya di saya Eni Raisa.
kita bahas sedikit tentang terkait dengan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh bank dan koperasi syariah. Ya. Kita lihat kegiatan koperasi syariah itu apa saja. Tadi yang sudah dibahas dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama itu adalah terkait dengan penghimpunan dana. Yang kedua yang ketiga investasi atau kerjasama. Yang ketiga Jual beli. Yang keempat Pemberian jasa. yang keenam Pengalihan uang. terus Pemberian syariah. Pemberian adat. Menjamin. ya Pinjam lunak. ya itulah kegiatan yang ada di koperasi syariah. Bisa dipahami? Bisa. Terakhir, Bapak ngasih tugas ya. Silakan kalian lihat di buku ya, di halaman 86 kalian buka, kerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan. Sudah selesai? Baiklah anak sekalian, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami. Untuk itu Bapak tutup kegiatan hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.